bersyukur punya Tuhan yang membuat hati kami bisa tenang. Terima kasih. Kami butuh ketenangan. Kami butuh ketenangan. Dalam hadirat Tuhan ada ketenangan. Tuhan sumber kekuatan, kehidupan. Haleluya. Semua yang kami butuhkan ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaminan hidup kami. Tuhan penyelamat kami. Oh haleluya. Masa depan kami di tangan Tuhan. Masa depan anak cucu kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami putuskan untuk diam, sungguh-sungguh konsentrasi mendengar firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan sukacita demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Terima kasih, beberapa waktu lalu ada jemaat-jemaat yang memberi perhatian ketika anak hoki yang di panti asuhan ketika digigit anjing ya. Salah satunya ada yang memberi air infus untuk mencuci luka ya, supaya cepat kering, cepat sehat ya. Pada waktu terluka itu saya persis dekatnya dia. Jadi ketika dia digigit anjing itu dia langsung teriak, aduh, 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 gitu ya. Ketika terluka, ketika digigit anjing, mulutnya, aduh, gitu ya. Terus saya lihat tangannya berdarah, kulitnya terkelupas. Ya, ketika terluka, apa? Teriak, aduh, tangannya terluka berdarah. Terdengar, kelihatan, ciri-ciri terluka. Paham jemaat? Haleluya. Nah, kalau hati yang terluka, apa? Teriak, aduh gitu. Sini, kelihatan berdarah gini. Enggak. Ketika saya membaca sebuah buku, ciri-ciri, terutama ini para orang tua, ingin tahu anak-anak terluka atau enggak, ya. Nah, ini orang tua perlu minta maaf ya, perlu. Jangan berpikir gini, enggak, semua baik-baik, enggak ada apa-apa kok, enggak, saya enggak ada salah, anak-anak enggak pernah merasa saya salah, enggak. Perlu tanya ya, nak, papa pernah nyakiti ya nak, apa yang salah, nak ngomong nak, itu perlu tanya. Ya kita tidak maha tahu, perlu tanya. Ya. Ciri-ciri anak-anak kita terluka, menarik diri, tidak suka kumpul, menghindari kebersamaan, menyendiri, ya, memberontak, itu kata-katanya melawan, tidak nurut. Kasar, tidak menghormati kita orang tua. Terus sangat kritis, ya, mengkritik terus, menyalahkan terus, merasa tertekan, tidak bahagia, jarang senyum, ya, berbeban berat, gitu. Itu ciri-ciri. Dan yang terakhir, marah-marah. Boleh sama-sama katakan marah-marah. Marah boleh enggak? Yesus pernah marah. Pernah. Ya, marah karena menegur kesalahan, menegur dosa supaya bertobat, menegakkan kebenaran. Nah, tapi kalau marah-marah, ini pagi marah, siang marah, sore marah, malam marah, bangun tidur marah, sebelum tidur marah, mau berangkat ke gereja marah, pulang gereja marah, belum makan marah, sudah makan marah. Belum mandi marah, sudah mandi marah. Loh, kok jadi hobi marah? Hobinya apa Pak? Marah. Loh, enggak ya. Kita perhatikan tentang marah-marah ini. Oh, tadi kita berpikir apa yang membuat anak-anak kita terluka?
Apakah kita, ayah, ibu, papa, mama membuat anak-anak terluka? Ciri-cirinya tadi ya. Salah satunya anak-anak kita suka marah-marah. Loh, bagaimana jemaat? Jemaat ada yang terluka enggak? Siapa yang membuat jemaat terluka? Pak Pendeta. Nah ini. Nah, Pak Pendeta perlu minta maaf. Jemaat perlu ngomong ya, terus terang ya. Supaya lukanya enggak tambah parah, enggak tambah memborok, membusuk. Bicara ya, Pak Modi, saya ini sebenarnya terluka. Dengan kata-katanya Pak Modi, dengan sikapnya Pak Modi, dengan keputusannya Pak Modi. Nah itu ya. Mau jemaat jujur. Ya sebelum minta maaf saya mohon dimaafkan ya jemaat. Siapa yang sering membuat luka? Ya, siapa yang sering kumpul, bukan? Siapa yang sering bersama? Siapa yang sering di dalam rumah? Siapa yang sering di dalam gereja ini kan? Terutama mungkin para pelayan Tuhan yang sering saya lukai. Para pelayan Tuhan minta maaf ya. Pak Eko, minta maaf ya, saya ada salah kah? Oh, kayak ada mau perpisahan aja ya kok minta maaf ya. Nah ini istri saya ini. Kemungkinan yang sering saya lukai istri saya yang satu rumah, satu kamar. Minta maaf ya istri gue. Perkataan, sikap itu ya. Kita lihat Mazmur 109. Siapa ini yang sedang terluka? Raja. Sebelum menjadi siapa-siapa, sebelum jadi raja, susah ya, soro, menderita. Sudah jadi raja juga ada musuhnya juga, ada sengsaranya juga, ada penderitaannya juga. Jemaat jangan kaget, dunia ini tempatnya penderitaan, kesusahan. Ya. Tapi paling tidak kita bisa tahu bagaimana ketika kita terluka, bagaimana kita menyembuhkan diri kita. Nah, ini Alkitab jujur, ya, Mazmur 109. Jujur, terbuka. Daud suka memuji menyembah Tuhan, ditulis. Daud menyenangkan hati Tuhan, ditulis. Daud apalagi ya, rendah hati, ditulis. Daud marah-marah, ditulis juga. Jujur ya. Tuhan suka dengan orang-orang yang terbuka. Tidak pura-pura. Tidak abang-abang lambe. Ya. Tidak pura-pura. Tuhan ingin depan, belakang sama. Ya, ketemu enggak ketemu, Tuhan Maha tahu. Di ayat 1, 109 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Sama-sama katakan Mazmur Daud. Iya. Tulisan Daud. Syair, puisi, banyak tulisan Daud di Mazmur ini ya. Ya Allah, pujianku. Wah, enak ya. Tapi ini selanjutnya. Janganlah berdiam diri, kata seru. Tanda seru. Tuhan kok diatur. Ojo meneng ae ta, Tuhan. Bertindaklah. Belalah, tolonglah. Jangan berdiam diri. Kira-kira kalau bahasa sehari-hari gitu. Ojo malas, jangan malas. Gak enak ya. Nah ini karena merasa dekat itu loh ya. Nah, suami istri merasa dekat kan, kadang ya itu ceplas-ceplas itu loh. Ya, gak mikir-mikir. Oh sudah milikku kok, punya aku kok. Ya tersinggung kok. Oh enggak boleh, jangan. Justru yang dekat harus hati-hati ya. Kalau masih pacaran kan hati-hati ya, Tuhan. Takut kehilangan ya.
Kalau sudah jadi bojo, jadi suami istri, kurang hati-hati ya. Gak kira hilang, itu sudah milikku. Ini surat milikku. Oh, akte pernikahan. Coba kita lihat kata-kata kepahitan, kemarahan Daud. Ayat 8. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Ini Daud merasa dikhianati, difitnah gitu ya. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Oh ini kutuk-kutuk. Kemarahan-kemarahan ini loh, sehingga akhirnya mengutuk ya. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak keruan dan mengemis. 11. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya supaya ente-entean ben larat. Nah, kira-kira gitu ya. Dan seterusnya. Kita lihat sebelum marah-marah, sebelum memaki-maki orang, sebelum mengutuk. Ini yang dialami oleh Daud. Ayat 2, perhatikan. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Ya sering dibohongi, didustai. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku. Jadi ada yang membenci Daud. Dan memerangi aku tanpa alasan. Jemaat mengalami hari-hari ini. Apa sih salahku? Kok nggak ada loh. Dia kok benci nih. Kok terlalu benci sama saya ya. Daud mengalami. Sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku. Sedang aku mendoakan mereka. 5. Mereka membalas kejahatan kepadaku. Ganti kebaikan. Loh aku ini baik loh. Loh dia kok membalas jahat loh. Baik dibalas baik. Biasa ya. Baik dibalas jahat. Kok cek nemen deh. Kok terlalu ya. Jahat dibalas baik. Oh luar biasa. Itu kasih Tuhan. Dan kebencian ganti kasihku. Sudah mengasihi. Nurut firman Tuhan bilang mengasihi. Tapi loh. Masih mendapat balasan dibenci, difitnah, dijahati. Bagaimana jemaat? Sempat Raja Daud ini ya, marah-marah. Nggak tahan aku wes orang seperti ini. Wes nggak usah dibaiki, nggak usah dikasih lagi wes. Sudah sering aku baik, sudah sering aku mengasihi. Sudah ada batasnya nih kasihku, kebaikanku. Manusia aku nih. Wah ini membela diri ya. Masih daging nih, masih tinggal dalam daging ini, membela diri ya. Adakah kasih yang tak pernah berhenti untuk mengasihi? Kasih yang terus sampai akhir hidup kita. Adakah kasih yang terus sampai mati di atas kayu salib? Ada, yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi lebih sungguh. Sama-sama. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Jujur, tak gampang loh ya mengasihi ya.
Mengasihi musuh tidak gampang ya. Mengasihi orang yang memfitnah tidak gampang ya. Tapi harus. Karena Tuhan yang menyuruh. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita itu mengasihi. Akibatnya itu baik untuk kita. Kalau tidak mengasihi, berakibat buruk untuk kita sendiri. Survei membuktikan orang yang tidak mengasihi orang yang jahat, dia akan lebih jahat. Otomatis. Kenapa lebih jahat? Karena tidak nurut sama Tuhan. Tuhan suruh mengasihi, kita tidak mau mengasihi. Tidak Tuhan, tidak mau. Tidak setuju aku Tuhan. Nah, lalu buka celah, iblis masuk ini. Yang iblis lakukan, yang tujuan iblis apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita rusak, buka celah sedikit, tidak mengasihi. Bukan merampok, berzina, membunuh, bukan ya. Tidak mengasihi, tidak mengampuni. Itu membuka celah untuk iblis merusak hidup kita. Cukup dosa kecil, bukan dosa besar. Sekali lagi, bukan membunuh, merampok, berzina, bukan. Tidak mengasihi. Ya dipikir-pikir ya betul, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dosa ya dosa. Tidak nurut ya tidak nurut, tidak taat ya tidak taat. Puji Tuhan, kita menemukan ayat 30. Ya, di ayat sebelumnya Daud sempat berkata, Tuhan tolong, kasih-Mu yang menolong aku. Kasihku terbatas, penuhi kasih-Mu, kira-kira gitu ya. Tapi kita baca ayat 30 saja. Aku tidak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku. Ya, bersyukur, masih ada kata-kata syukur ya. Dan aku tidak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Terus ayat 31 baca sama-sama. Sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Jemaat yang dirugikan, yang merasa miskin, yang sudah hak-haknya diambil, dirampas, kehilangan. Bisa miskin secara uang, ekonomi, bisa miskin secara yang lain. Jemaat, tetaplah bersyukur sama Tuhan. Tuhan masih ada di dekat kita. Masih bersama kita. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus pernah terluka bukan? Dia diludahi, mukanya ditinju, dipukul oleh para prajurit. Dipukul oleh orang biasa aja sakit loh. Mau nyoba tak pukul. Ini prajurit yang gagah perkasa itu loh yang mukul. Loh, saya dipukul anak saya yang 2 tahun tuh sakit loh. Aduh nak, aduh. Oh tak balas, oh enggak ya. Ini Pak Modi gini, anak 2 tahun mukul masa dibalas kawan. Sakit loh. Kemarin sore istri saya rekaman di gereja, saya persiapan khotbah. Nah, Belisia anak saya nomor 2 yang 2 tahun dijaga oleh cece-nya yang 14 tahun. Beberapa kali ini saya dengar di ruang belajar saya. Cece-nya itu teriak, aduh Bel, ojo Bel, sakit Bel. Ya, nggak tahu diapakan sama adiknya. Diberi mahkota duri, diolok-olok sampai dipaku di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Adakah tanda-tanda luka-luka dalam tubuh saudara-saudara?
penderitaan Yesus sedikit. Lebih bisa memahami, lebih bisa menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib ya. Benar disalahkan, baik dikatakan jahat. Kata-kata yang penuh dengan ucapan berkat dikatakan menghujat Allah. Semua dibalik. Jemaat kuat ya. Saat-saat ini menghadapi banyak hal. Penderitaan, kesusahan. Ya. Haleluya. Ingat perkataan Saulus. Tuhan, kapan aku menganiaya Engkau Tuhan? Suara dari langit, suara dari sinar kemuliaan yang sangat terang, jauh melebihi terang matahari. Berkata apa? Ketika engkau menganiaya orang-orang Kristen, anak-anakku, murid-muridku, sama dengan engkau menganiaya aku. Jemaat, ketika kita melukai saudara kita, sama dengan kita melukai Yesus. Itu ada di 1 Korintus 8. Ya, siapa di sini yang sedang terluka, yang sedang dilukai, atau yang sudah melukai? Nah ini, harus saling memaafkan. Saling mengasihi, saling membebat, saling memulihkan, saling berdoa. Di mana kita saling berdoa, saling mengampuni. Di situ ada berkat Tuhan berlipat kali ganda, ada pemulihan dari Tuhan. Ya, itu perlu ya. Terutama laki-laki ini sulit minta maaf, Bu. Para istri, ya sabar, tolonglah doakan. Ada apa? Laki kok minta maaf sama perempuan? Taruh di mana mukaku? Enggak, justru minta maaf itu gentleman justru. Imam, pemimpin, kepala, jadi contoh, jadi teladan untuk keluarga, untuk anak cucu. Bapak, suami berani meminta maaf. Anak cucu juga berani minta maaf. Tidak hanya menyalahkan orang lain, tapi berani, iya aku salah, gentleman. Haleluya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan, Kau menyembuhkan, memulihkan. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi. Kami membuka hati dalam hadirat Tuhan, kami jujur, kami terluka Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, sembuhkan, pulihkan. Firman-Mu menyembuhkan, hadirat-Mu menyembuhkan, perkataan-Mu menyembuhkan. Haleluya. Roh Kudus, penuhi kami dengan kasih Tuhan. Kami membuka hati kami, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Bersyukur, terima kasih Tuhan sudah mengampuni kami, sudah mengasihi kami apa adanya. Kami juga mau mengasihi, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah juga anak-anak cucu kami di rumah. Kami mau ketika kami nanti pulang, kami mau minta maaf sama mereka. Kami akan bertanya, apa salah papa, apa salah mama. Dengar dan berani meminta maaf. Ampuni papa,
maafkan Papa. Haleluya. Jemaat, maafkan pendetamu. Jemaat, oh kok maksa ya? Enggak ya. Saya mohon dengan kerendahan hati, saya mohon dimaafkan, diampuni. Haleluya. Jemaat, engkau akan maksimal, engkau akan dahsyat dipakai Tuhan. Haleluya. Halangan rintangan apapun engkau akan terjang, engkau akan maju terus berlari cepat sampai ke garis finish. Haleluya. Menikmati tanah-tanah perjanjian yang Tuhan sediakan untukmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jemaat, pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Berkat rohani dan jasmani. Diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Engkau dikasihi untuk mengasihi. Engkau diampuni untuk mengampuni. Engkau menjadi tanda-tanda keheranan, keajaiban bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perlindungan, penyertaan Tuhan ada padamu. Anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidupmu. Haleluya. Terima kasih. Semua yang terbaik, semua yang terbaik. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur, percaya, berdoa. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa di surga dan di bumi. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan duduk, tetap menjalankan protokol kesehatan.